Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, mengulang di sini adalah bagian-bagian yang disebut dengan muqasyafah daripada bagaimana inkisyaf itu terbuka bagi seseorang. Ada proses seseorang hidup itu yang disilakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama adalah perjalanan seseorang untuk menyempurnakan dirinya dalam amalia-amalia syariah. Maka penyempurnaan itu sudah ada dua didapatnya. Pertama adalah amalia syariah bi johiriyah, amal yang disebut dengan amal-amal syariah pada johir. Wasani yang kedua bitarikatil uluhiyah atau tarikat ketuhanan yang diperdalamnya melewati syariah tadi, pemahaman syariah tadi secara bukan hanya johir tapi juga batin. Batin itu berkait dengan akhlak-akhlak batin, bagaimana sikapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia sabar, bagaimana dia pandai bersyukur kepada Allah. Ini adalah amaliyah-amaliyah batin yang mungkin secara lahiriah tidak terlihat oleh orang. Bagaimana dia tidak riya, bagaimana dia tidak sum'ah, bagaimana dia mengkaskan hatinya illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai pada level nanti puncak-puncak ketaatan itu kepada Allah di syariah. Dalam syariat itu puncak-puncaknya dia akan bertemu dengan persoalan-persoalan riya dan sum'ah. Itu yang paling sulit nanti, riya, sum'ah, dan yang disebut dengan mengumpat. Mengumpat itu bahasa lainnya adalah ghibah ataupun bentuk-bentuk yang lainnya tajasus, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi polanya adalah pola itu. Seorang mukmin, apakah dia dalam arti seorang mukmin yang sudah pengamal itu, dan biasanya adalah kita umumnya guru-guru agama juga amat berat dalam hal yang sum'ah dan takabur, karena makin alim orang makin terasa sum'ah dan takabur itu amat berat dilawan, ya. Kenapa dilawan? Karena ya itulah manusia, ya. Manusia itu pasti timbul keakuannya, rasa alim, egosentrisnya pasti timbul. Nah, itu yang kadang-kadang berat di dalam persoalan keagamaan. Karena itu beberapa teori-teori ilmu tasawuf mengajarkan tentang fana. Fana itu melenyapkan keegoan kita, ya. Jadi fana itu jangan dipandang terlalu sulit. Sebenarnya teori fana itu sangat bagus. Itu menghilangkan egosentris kita. Nanti kita ya mudah-mudahan ada pembahasan nanti juga masalah-masalah fana ini kita konsentrasikan nanti. Nah, di sini ingin membahas beberapa persoalan perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mengatakan, qala innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Ini biasa hadis ini diambil orang untuk sedekah, ya. Biasa dalam ilmu syariah kita, misalnya kalau pembelajaran itu pada kitab Riyadhus Shalihin misalnya, guru-guru kita biasanya mengajarkan ini adalah menyangkut dengan at-thayyibah, ya. Sedekah seseorang itu kecuali melewati harta yang halal. Jadi itu ditafsirkan. Nah, di dalam dunia ilmu ma'rifatul hadis ini dipahami bukan seperti itu. Kitanya, diri kita. Kita untuk menuju kurbah Allah, mendekati Allah, ya, pada tempat Allah tidak bertempat, ya. Maksudnya adalah pada posisi yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus thayyib, kita harus baik. Nah, untuk supaya baik itulah kita melakukan tadi amaliyah syariah langsung di dalamnya pada batinnya, yaitu tarekah, sehingga kita bisa mencapai puncak daripada makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat demikian maka berarti kita sudah siap untuk baik.
Namun dalam kebaikan itu ada lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, innallah, sesungguhnya Allah itu witrun, ganjil, yuhibbul witrah, sesungguhnya Allah menyukai keganjilan itu. Maksudnya menyukai keganjilan itu wal murad minhu al amalu bila riyain wal sum'atin, yaitu amal-amal tidak riya dan sum'ah. Kenapa? Beramal tidak riya dan tidak sum'ah itu ganjil. Kenapa? Wajarnya manusia itu kalau beramal kebaikan, berbuat kebaikan, apa saja kebaikan, wajarnya secara logika manusia itu dia tidak wajar kalau dia mengakui itu adalah amaliyah dirinya, wajar dia mengakui itu prestasinya, prestasi dirinya, ya, bahasa modernnya prestasi, wajar aja kan, karena memang dia melakukan. Wajarlah kalau dia sholat tahajud, kalau dia rajin sholat, wajarlah kalau dia mengaku dia bisa sabar, dia bersyukur, itu sewajarnya. Tapi justru Allah tidak suka seperti itu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang Allah suka itu fal murad, ya, fal murad minhu, yang dimaksud dengan hadis tadi, Allah itu witrun, ganjil, wa yuhibbul witra, dan menyukai keganjilan itu, yakni bi amalin, yakni satu amal, bila riyain, nah tanpa riya, wala sum'atin, dan tanpa sum'ah. Riya itu pamer kepada manusia, wajar lah karena memang prestasi dia gitu kan, mungkin prestasi dia. Sum'ah itu pada saat sendiri merasa mengakui diri lebih bagus dari orang lain. Tapi justru perbuatan itu menurut sisi Allah tidak disuka Allah. Itulah keganjilan Allah. Yang disukai Allah yang apa? Yang disukai Allah adalah orang yang merasakan amal-amal prestasinya itu tidak perlu digambarkan kepada orang, tidak perlu dipamerkan kepada orang. Karena kenapa? Di sisi Allah logika itu berbeda, terbalik. Justru kita menyadari bahwa prestasi-prestasi itu adalah anugerah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya anugerah, maka menyadarilah pada batin kita semua perbuatan kebaikan kita tadi tidak lain karena ma'asobaka hasanatin paminallah, yaitu sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dorongan Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah kepada diri kita. Bila orang sudah mencapai pada titik itu, maka orang itu sudah mukasyafah. Bila orang itu tidak riya dan sum'ah, maka dia mukasyafah. Makanya kalau tuan guru itu sudah tidak ada lagi sum'ah dan takaburnya, dia wali sudah. Nah, itu maksudnya aulia Allah sudah dia. Itu yang dikatakan oleh Abah Guru Sekumpul dulu, bahwa orang Banjar itu sudah bagus-bagus. Tuan guru itu atau guru agama atau orang Banjar rata-rata alim-alim ya. Kalau mereka sudah tidak ada riya dan sum'ah aja sudah wali, kata beliau. Nah, di sini perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan waribhu fid dunyal wilayah wal mukasyafah wal musyahadah. Mendapatlah dia di dunia bila tidak sum'ah dan riya, itu 3 hal akan didapatnya. Pertama wilayah, kewalian, kedua mukasyafah, 3 adalah musyahadah. Mukasyafah ini terbuka tirai kepada Allah Subhanahu wa taala, musyahadah sudah pada tingkatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini 3. Fi alamil mulki mintah tasara ila samai, hatinya di bumi tapi jiwanya di langit. Wa misluhul karamatil kauniyati minal maratibir rohbaniyati, maka orang tersebut akan mendapatkan karamah-karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa jadi orang itu mendapatkan karamah di sisi Allah? Karena dia tidak riya lagi, tidak sum'ah lagi. Mau menghilangkan riya dan sum'ah ini susah, bukan main. Nah, karena kalau dibahas lagi pada kitab Al-Ajaibul Qalbi Imam Al-Ghazali itu bertingkat-tingkat sebenarnya, bertingkat-tingkat. Itu yang susahnya, yang paling susahnya. Maka dia mendapatkan wilayah, mukasyafah, musyahadah. Nah, wilayah itu bagaimana? Wilayah itu yaitu diberikan Allah kemampuan kemuliaan yang bersifat wilayatul kauniyah atau karamatul kauniyah. Keramat-keramat yang jahirnya kita bisa lihat, kata beliau, kal masyi alal ma, berjalan di atas air, wa tairani fil hawa, terbang seperti burung ya, di udara, terbang di udara, wa tayil makan itu melipat bumi ya.
Maksudnya meskipun perjalanan itu jauh, bagi dia dekat, nah itu kan mudah dan memang secara waktu dekat ya. Nah, kalau kita di Banjarmasin isu-isu orang ke Mekah sholat di Mekah ya, nah, seperti itu. Wasyam'i minal ba'id, nah ini wasyam'i minal ba'id, mendengar sesuatu yang jauh, yang dari sesuatu yang jauh mendengar, dia dapat merasakan apa yang dibicarakan orang, apa yang dibicarakan orang di dalam hati seseorang. Apalagi di mulut, di hati orang aja dia dapat melihatnya, dia dapat merasakannya, dia dapat mendengarnya. Warru'yatu pisiril badan, dia mengetahui tentang rahasia dirinya, memahami kelemahan-kelemahan dirinya, wanahu jalik dan sebagainya. Nah, orang itu akan mendapatkan tiga hal itu. Itu wilayahnya. Mukasyafah itu nanti makin terbuka dia tirai kepada Allah sehingga hatinya mulai jadi asik dengan Allah. Mulailah dia musyahadah di sana. Ketika tirai itu terbuka, maka masuklah dia musyahadah ya, menyaksikan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mulutnya tidak lain, hatinya tidak lain, mulutnya tidak lain, hanyalah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kalau kita pada umumnya kita secara jahir ini memuji juga Allah Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Tapi kan di mulut saja, tidak di hati. Itu bedanya dengan yang kita kisahkan ya. Ini yang dikisahkan oleh yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini. Ini betulnya. Wa amaribhum fil akhirah, adapun keuntungan di akhirat baginya pahwal jannah. Dia mendapatkan surga, al-hur pahwal jannah wal hur. Dia mendapatkan al-huru, bidadari wal kusyur, istana-istana ya, wal gulman, pelayan-pelayan surga ya, wasyarab, banyak makan minum di sana ya, wasairu ni'am, kenikmatan-kenikmatan yang lain secara keseluruhan, wal maskanah, ke tempat tinggal yang nyaman, fil jannah. Nah, atau yang disebut dengan jannah yang pertama surga, wahiyya jannatul ma'wa, itu adalah jannatul ma'wa, itu tingkatan yang pertama pada orang itu. Nah, kalau dia sampai tingkat itu, misalnya meninggal, dia akan mendapatkan itu surga. Itu mungkin penjelasan tentang memahami bagaimana kondisi orang dalam proses ketuhanannya, proses martabat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi